Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tentang materi analisis korelasi yang disampaikan oleh kami berdua. Yang pertama, Muhammad Alif Nur Rahman. Yang kedua, Mega Nur Indah. Maka waktu dan tempat untuk Mbak Mega Nur Indah dipersilakan. Pengertian analisis korelasi. Korelasi adalah evaluasi topik yang digunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibat terjadinya perubahan variabelnya, yaitu variabel Y. B. Konsep dasar analisis. Pertama, korelasi dikatakan linear bila semua titik X, Y, Y pada diagram pencar atau scatter diagram terlihat mengelompok di sekitar garis lurus. Kedua, korelasi dikatakan non-linear bila semua titik X, Y, Y pada scatter diagram terletak di sekitar kurva non-linear. Ketiga, ada dua kemungkinan yang dijual analisis korelasi positif dan korelasi negatif. Berikut ini adalah tabel pedoman untuk memberikan interpretasi dan analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199, koefisien korelasinya sangat rendah. Interval koefisien 0,20 sampai 0,399, koefisien korelasinya rendah. Interval koefisien 0,40 sampai 0,59, koefisien korelasinya sedang. Interval koefisien 0,60 sampai 0,799, koefisien korelasinya kuat. Dan interval koefisien 0,80 sampai 1000, koefisien korelasinya sangat kuat. C. Macam-macam analisis korelasi. Macam-macam analisis korelasi sebagai terbagi menjadi 3 macam. Antara lain, 1. Analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana, private korelasi, digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana, antara lain Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio. Kendall dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. 2. Analisis korelasi linear berganda. Analisis korelasi linear berganda adalah untuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Korelasi ganda ini berkaitan dengan interkorelasi variabel independen, seperti korelasinya dengan variabel dependen. 3. Analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Jika variabel lainnya konstan pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel, koefisien korelasi parsial untuk 3 variabel dirumuskan oleh 1. Koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstan. Kedua, koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan. Ketiga, koefisiensi korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstanta. Analisis korelasi parsial ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol.
Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin mendekati 1 apabila -1, berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaiknya nilai mendekati 0, berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah. X naik, Y naik, maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Y naik, maka Y turun. Dan digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk contoh kasusnya, seorang mahasiswa bernama Randy melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Randy ingin meneliti tentang bagaimana antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika terdapat faktor tingkat stres pada siswa SMA Tirta yang diduga mempengaruhi akan dikendalikan. Dengan ini, Randy membuat dua variabel yaitu kecerdasan dan prestasi belajar dan satu variabel kontrol yaitu tingkat stres. Tiap-tiap variabel dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, dan angka 4 sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatlah skor total item-item sebagai berikut. Tabel tabulasi data atau data fiktif. Di sini kita bisa melihat tabel tabulasi datanya yang terdiri dari tabel subjek, kecerdasan, prestasi belajar, dan tingkat stres. Dari hasil analisis korelasi parsial di atas, didapat korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar di mana tingkat stres dikendalikan adalah 0,4356. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang atau tidak terlalu kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai OR positif artinya semakin tinggi kecerdasan maka semakin meningkatkan prestasi belajar. Oke, uji signifikasi koefiensi korelasi parsial, uji T. Berikut ini adalah langkah pengujiannya. 1. Menentukan hipotesis HO. Tidak adanya hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan berprestasi belajar jika tingkat stres tetap. HA. Ada hubungan secara signifikasi antara kecerdasan dengan persentase belajar jika tingkat stres tetap. 2. Menentukan tingkat signifikasi. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikasi A sama dengan 5%, uji 5%. Uji dilakukan dua sisi karena untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan yang signifikan. Jika satu sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar, tingkat signifikasi dalam hal ini kita ambil dari resiko salah atau mengambil keputusan untuk menolak hipotesa yang benar banyaknya 5%. 3. Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas. HO diterima jika p-value lebih besar dari 0,05. HO ditolak jika p-value lebih kecil dari 0,05. 4. Membandingkan probabilitas. Nilai p-value 0,181 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. 5. Kesimpulan. Oleh karena nilai p-value 0,181 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya bahwa tidak adanya hubungan dengan, artinya HO diterima. Artinya bahwa tidak adanya hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan persentase belajar jika tingkat stres dibuat tetap. Hal ini dapat berarti terdapat hubungan yang tidak signifikasi. Artinya hubungan tersebut tidak dapat berlaku untuk populasi, yaitu seluruh siswa SMA Tirta.
tetapi hanya berlaku untuk sampel. Jika dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan tidak berhubungan terhadap presentasi belajar pada siswa SMA Tirta. Oke, sekian dari kami berdua. Kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.